Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan satu hadis tentang niat. Hadis Rasulullah yang bersumber dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun ala sihhatihi. Rawahu Imam al-Muhdatsain. Umar bin Al-Khattab berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua pekerjaan didasarkan dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang memiliki niat, atau sesungguhnya setiap orang dinilai berdasarkan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang ingin dia kejar, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada target hijrah yang sudah dia tetapkan. Hadis ini berbicara tentang pentingnya niat sebagai pondasi kita dalam beramal, dalam berperilaku, dalam bertindak. Mungkin kata kuncinya di sini adalah niat akan memberi warna terhadap seluruh perilaku kita, perbuatan kita, tindakan kita. Niat dalam bahasa psikologi, ilmu psikologi mungkin setara atau mirip dengan pengertian motivasi. Motivasi yang melandasi, yang mendorong atau menarik seseorang untuk berperilaku. Salah satu ulama terkemuka, yaitu Ibnu Rusdi kalau nggak salah, menyatakan bahwa niat itu adalah lughatul qalbi, bahasa hati. Apa yang dikatakan oleh hati tentang satu pekerjaan, itulah makna dari niat. Jadi bisa dikatakan niat merupakan faktor pendorong atau mungkin faktor penggerak berbagai perilaku kita. Kalau dalam psikologi
tidak ada nilai baik buruk yang melandasi suatu motivasi. Tetapi dalam agama tentu saja niat itu merupakan ukuran apakah motivasi seorang itu ikhlas karena Allah Ta'ala atau semata-mata karena urusan duniawi. Nah, ini yang membedakan antara psikologi pada umumnya, psikologi dari barat, dan mungkin bisa dikatakan psikologi Islam. Kalau dalam psikologi Islam itu ada nilai baik buruknya, nilai evaluasi terhadap apa yang kita lakukan. Nah, kelanjutan daripada hadis ini, wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang itu memiliki niat yang menjadi pendorong tindakannya atau penarik tindakannya. Jadi motivasi kita dalam melakukan apa saja itu selalu menjadi faktor penting tindakan kita. Jika hijrah, ya ini karena hadis ini bicara dalam konteks hijrah, jika hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Atau dengan kata lain, jika motivasinya berpindah, para sahabat berpindah dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahnya itu sebesar pahala niatnya karena Allah dan Rasulnya. Nah, di sini ada yang menarik, kata hijrah, ya kalau dulu secara harfiah hijrah itu diartikan relokasi atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi pindahnya itu secara fisik. Dalam bahasa yang lain mungkin relokasi. Tapi untuk saat ini hijrah itu dimaknai bukan hanya dalam pengertian fisik, tapi juga dalam pengertian psikologis atau tepatnya spiritual dan ruhaniyah. Jadi kata hijrah itu digunakan untuk menggambarkan pertobatan seseorang dari posisi yang kurang baik menuju posisi yang lebih baik. Atau mungkin dalam perspektif psikologi agama kita menyebutnya mengalami konversi agama. Konversi ada perubahan sudut pandang keagamaan atau sudut pandang kondisi spiritualitas seseorang dari yang tadinya tidak sama sekali tidak bernilai spiritual, kini berpindah ke situasi, ke posisi yang sangat spiritual. Nah, ternyata juga bisa juga hadis ini memberi pemaknaan kepada kita bahwa mereka yang berhijrah atau yang bertobat, yang memutuskan untuk konversi secara internal keagamaan, tentu saja maksudnya secara internal keagamaan itu dari situasi Islam dengan warna tertentu ke Islam warna yang lain. Misalnya yang tadinya Islam hanya dijadikan sebagai penanda identitas saja di dalam KTP, kini Islam kemudian
terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dijadikan sebagai value dan pandangan hidup, way of life dari seseorang. Itu juga akan dipengaruhi oleh niatnya, oleh motivasinya. Jika motivasinya karena manusia, ya, motivasi eksternal, bukan karena Allah dan Rasulnya, atau karena motivasi internal untuk meraih kebaikan dan ridho Allah serta Rasulnya, maka hijrahnya itu juga akan memberikan dampak yang berbeda. Artinya yang betul-betul motivasinya itu internal, untuk rohani, untuk perbaikan diri sendiri karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu juga akan memberi efek positif, akan memberi sikap yang konsisten, istiqomah di dalam mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau dalam bahasa lain untuk akan mempengaruhi konsistensi dia di dalam berhijrah. Tapi sebaliknya, kalau niatnya itu karena suatu yang eksternal, di dalam hadis ini misalnya karena jabatan duniawi, hedonisme, atau karena seseorang yang ingin dinikahi, yang ingin didekati, maka efek dari hijrahnya ya sebatas itu, tidak akan memberi efek yang jauh ke dalam dan luar biasa terhadap dirinya. Mungkin indikasinya itu dia tidak akan menjadi pribadi yang istiqomah, tidak konsisten terhadap sikap dan tingkah laku dia. Jadi itulah pentingnya niat atau motivasi di dalam semua tindakan kita, baik yang kaitannya dengan agama maupun yang bukan. Terutama tentu saja dalam pembahasan kita ini, tindakan, perbuatan atau amal kita yang kaitannya dengan agama, hal-hal yang sifatnya keagamaan atau religius. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.